Ya, sebelum memulai lab praktikum, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah hari ini saya masuk ya. Kemarin saya dihubungi Bu Ruli ya. Bu Ruli hari apa kemarin ya? Hari Sabtu, Minggu ya. Hari Minggu dihubungi untuk menggantikan. Kebetulan juga untuk jadwal kajian 2 itu keisi terus. Yang pertama itu apa Mbak? Sipan UTS ya? UTS, tabrak UTS. Yang kedua juga UTS ya. Kami Bu Ruli hari ini saya isi. Oke. Hari ini kita masuk untuk UTS yaitu pemeriksaan fisik jantung. Sebelum kita mulai, saya pengen satu orang yang hari ini menjadi sukarelawan untuk Probandus. Saya tidak akan menunjuk, sukarelawan ikhlas saja ya. Nanti kalau nggak ikhlas nggak berkah ya. Cowok. Tidak, aku sudah tidak kamu. Maju dah maju. Niki Pak. Apa sih? Yang ikhlas saja, bisa ditunjuk siapa ya? Tuh ya Sal. Yang nunjuk. Bentar, karena apa? Karena hari ini saya minta tolong. Yang pertama nanti saya akan sebagai pasien, nanti kita praktek langsung. Kemudian yang kedua nanti kita akan juga baju atas. Wah, jangan saya Pak. Janganlah. Oke, itu yang pertama, yang kedua ya. Karena hari ini kita belajar. Maka dari itu karena Anda itu masih awam banget dengan jantung ya. Iya, betul. Nanti saya akan minta izin untuk mencoret dengan spidol tidak permanen ya pada tubuh pasien. Soalnya kenapa? Nanti Anda kalau tidak dikasih tanda nanti dia akan bingung ya. Oh, bagian itu skor di situ apa ya? Kemudian batas perfusi itu menentukan batas jantung ini batasnya yang mana seperti itu. Kemudian aorta itu sebelah mana, kemudian pulmonalis itu sebelah mana, tikus mindalis sebelah mana, seperti itu ya. Oke, silakan salah satu yang Ada aja Pak. Niki Pak. Ada Pak. Masnya buka baju nanti biar privasi. Sini aja, sini aja. Apa sih? Biar cuma jangan apa Oke, sebelumnya Mas Ganda ya. Oke, saksinya semuanya ya, kalau didengarkan ya. Ini saksinya semua orang. Sudah dia ikhlas ya Mas? Ikhlas gitu, ikhlas gitu. Ikhlas. Kedua, suatu saat Anda tidak akan menuntut saya apabila saya praktekkan di tempat coret-coret ya. Ya Pak. Tidak akan menuntut ya. Oke, sah ya. Sah. Silakan Mas. Jangan sah boy. Nutupi kok ya. Iya, ayamnya ketar-ketir. Video. Kayak orang kamu. Oke, lihat saya semua ya. Saya akan mengajarkan teknik pemeriksaan fisik jantung ya. Yang simpel, yang mudah diingat ya. Oke, yang pertama ke sini Mas. Oke, sudah enak ya. Oke. Yang pertama kita melakukan pemeriksaan fisik jantung. Kemarin saya jelaskan pemeriksaan fisik jantung itu apa, tujuannya apa. Oke, yang pertama kita datang ke pasien terlebih dahulu. Sebelum datang ke pasien kita cek dulu ya. Ini apa? Yang pertama nama pasien, diagnosa medis. Yang ketiga selanjutnya alamat, ya, gelang, ditanyakan alamat. Nama itu harus nama lengkap ya, soalnya kan nama-nama itu nanti akan banyak sekali kamar. Ada Sumitro A, Sumitro B ya, sepangat ya, sepangat A, sepangat B ya. Ari. Biasanya itu di kelas 3 kan biasanya kalau di kelas 3 kan banyak-banyak pasien yang mohon maaf ya kan
kan tapi banyak dari desa ya. Yang nama-namanya itu akan hampir sama. Ya. Jadi Anda harus, kalau Anda belum praktek, saya kasih tahu dulu biar nggak kaget ya. Seperti itu. Kalau pertama kali Anda perkenalkan, ya kayak sini Mas. Iya, kelihatan nggak? Ya. Nah, apabila pertama kali Anda perkenalkan diri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Apakah benar Bapak Suhada ya? Bilangnya saya cek benar kamarnya, oke. Ya. Perkenalkan nama saya siapa? Nama saya Mas Rian ya. Rian rawat sini yang nanti si pagi dari jam berapa sampai jam berapa saya akan melakukan pemeriksaan fisik jantung. Kenapa dilakukan pemeriksaan jantung? Karena kan pasiennya mengeluh apa? Nyeri dada, sesak nafas ya, kemudian pusing, kemudian menjalar sampai belakang sini. Ya lihat, maaf ya beri ya Mas. Teman-teman besok kalau ada keluhan nyeri dada sebelah kiri, menjalar ulu hati, mohon maaf, sampai belakang sini ya. Ini kan klavikula jadi dengan tarik ya, skapula sini sampai bagian sini itu curiga adalah apa? Jantung ya. Kemudian keringat dingin, keringat itu besar biji jagung kayak orang habis nyorok ya, seperti ini. Kemudian kesakitan, nyerinya sangat luar biasa, nyeri telan, nyeri ulu hati. Biasanya dokter itu bila belum dilakukan pemeriksaan penunjang diagnosisnya biasanya keliru, biasanya dikira mah padahal dia sakit jantung. Maka itu bisa teman-teman harus teliti seperti itu ya. Nah, kemudian setelah itu jelaskan dulu ya, tujuannya apa melakukan periksa jantung, untuk mengetahui kesehatan pada jantung Bapak. Karena Bapak kan keluarnya itu tadi nyeri, apakah nanti Bapak ada pembesaran atau tidak pada jantung ya. Pembesaran jantung namanya kardiomegali, bisa dicatat biar nanti ada ya. Kemarin untuk ada yang 2 soal UTS ada kesulitan atau tidak? Sulit, Pak. Sulit ya? Sulit. Kurang kisik-kisik Pak. Kemarin data kasih kisik-kisik masih sulit. Masih, Pak. Masih sedikit yang muncul. Yang bagian apa? Kalau nggak sulit latihan. Yang sulit bagian apa? Soalnya Apa? dari guru nih. Oh enggak, maksudnya saya. Dari Pak Prima aman, Pak. Instagram. Ya enggak penting ngasih kisik-kisik guru lihat diri sendiri. Nggih, Pak. Enggak dikasih kisi-kisi, Pak. Coba nanti Pak. Itu dia untuk backup kan. Maka dari itu kan nilainya harus tinggi supaya nanti jaga-jaga selanjutnya nilainya. Masalah ya, lanjut yuk. Setelah sudah Bapak periksa jantungnya sudah siap. Sudah siap ya. Kita cuci tangan dulu, persiapkan alat. Ya. Cuci tangan dulu, persiapkan alat. Ya. Dekatkan alat. Nah. Lihat teman-teman ya. Ketika ke pasien, ya. Ketika ke pasien, hal yang harus jenengan perhatikan adalah harus tahu terlebih dahulu keluhan pasien dengan diagnosa medis. Ya. Dengan ternyata pasiennya itu apa, keluhannya sesek, ternyata nyeri dadanya nggak sebelah kiri tapi sebelah kanan, beda lagi nanti ya, seperti itu. Oke, setelah siap cuci tangan, pakai masker, kita pakai handscoon. Nah, posisinya pasiennya nanti supin atau tidur terlentang. Kalau supin nanti Anda nggak kelihatan ya, maka itu ini saya dudukkan ya. Jadi nanti untuk saya jelaskan dulu, saya tidak akan menjelaskan pemeriksaan JVP, tidak akan menjelaskan capillary level time, tidak akan menjelaskan pemeriksaan UDIM karena nanti ada skill sendiri. Kalau saya jelaskan panjang ya, biasanya nanti sore. Saya akan jelaskan secara umum, nanti kalau sudah tidak tahu nanti kita bisa sharing ya, tanya jawab. Ya. Nah, sudah siap, posisikan dulu, jaga privasi, ya kan? Ya. Setelah jaga privasi, kita langsung lakukan pemeriksaan fisik jantung ya. Mohon maaf, yang pertama adalah inspeksi. Inspeksi itu dilihat ya, lihat dulu. Yang pertama dilihat, jangan buru-buru dada. Wah, cet. Ica. Jelaskan dulu Mbak WA-nya Mbak, sudah belum? Ya. Selesai dulu. Nah, kalau sudah selesai
Soalnya nanti kalau anu nggak kiri kena sudah selesai, lanjut ya. Soalnya itu penting ya, di anak pacar yang balas diputus ya. Selesaikan dulu, itu kita fokus ya. Kita dari atas dulu ya. Dan mohon maaf buka maskernya nggak apa-apa. Maaf ya mas. Iya, ganteng banget. Ya. Kita lihat. Samping brutal. Yang pertama adalah matanya dulu. Oke, lihat ke atas mas. Kita lihat konjungtivanya. Normalnya adalah pink. Kalau dia itu pucat, berarti terjadi anemis. Anemis itu kekurangan darah. Lihat sekeleranya. Sekeleranya kalau ikterik. Ikterik itu warnanya kayak abu-abu, kayak kecoklatan. Atau kekuning-kuningan lah, kuning-kuning keabuan. Itu adalah terjadi masalah gangguan hati. Ya. Namanya adalah sklera ikterik di sini. Setelah itu kita lagi selanjutnya adalah mukosa bibir. Terjadi sianosis atau tidak. Tandanya sianosis apa? Sianosis itu adalah di mana kadar O2 di dalam darah itu berkurang. Seperti itu ya. Paham ya? Pelan-pelan ya saya, seperti itu ya. Oke, jangan kedap di belakang ya. Suruh nggak mas? Hah? Tulis. Apa? Sianosis. Tulis. Oh iya. Pakai pulpen aja nulisnya. Pakai Ya. pulpen. Ya. Ini distraksi malah ya. Saya sudah menelusur ya dari teman-teman yang UTS ya. Kita pakai HP online ini buka searching di Google ya. Kali ya. Untung paper. Oke. Maaf ya mas. Oke. Setelah itu sudah ya. Pasien disuruh kepalanya ke kiri. Kita lihat apakah ada terjadi distensi. Distensi itu adalah sumbatan. Namanya di sini adalah vena juguralis ya. Vena juguralis ini adalah vena yang yaitu menghantarkan bukan dari otak ke jantung, kebalik dari jantung ke otak. Kalau dia itu mengalami hambatan, yaitu otomatis di sini akan menjendul, ya, kelihatan sekali. Kemudian sebelah sini ada atau tidak? Oh tidak ada ya. Cek, oh enggak ada ya, seperti itu. Nanti ada namanya pemeriksaan JVP, juguralis vena pressure, ya nanti akan diajarkan di semester ini ya. Nanti beda skill ya. Setelah sudah ini masuknya ke inspeksi. Kemudian kita ke ekstremitas. Ekstremitas kita lihat namanya capillary refill tank. Pencet. Nah, CR sudah paham ya? Berarti kembalinya adalah kurang dari 2 detik. Seperti itu ya. Kemudian cek turgor kulit. Ya, teman-teman ya, seperti ini ya. Oke. Ekstremitas sudah, kita lihat pada kaki. Ya. Pada kaki kita cek apakah ada udem atau tidak. Namanya pitting edema, ya. Oh, kembali dari 2 detik ya. Seperti itu. Ya. Tulisan udema atau pitting edema. Cek ekstremitas bawah. Kenapa dicek ada ekstremitas bawah? Karena pada pasien yang mengalami gangguan volume cairan, kelebihan volume cairan pada ginjal itu pasti cairannya nanti akan mengumpul di perifer. Ya, jangan kalau di rumah sakit besok kalau ada pasien ginjal kakinya bengkak, ya itu karena kan ginjal kan fungsinya itu salah satunya mengedarkan cairan ke seluruh tubuh, menyaring dan lain-lain ya. Kalau ginjal rusak otomatis cairan nggak bisa disaring, otomatis akan menumpuk di bawah kulit atau jaringan seperti itu. Itu ya. Kemudian kita lakukan inspeksi. Mohon maaf Bapak, ini akan saya periksa pada jantung Bapak, pada dada. Mohon maaf, apakah bersedia untuk buka bajunya? Oke, mohon maaf ya, silakan Mas. Bisa di situ dulu, bukanya di situ nggak apa-apa. Pistolnya mana? Salina. Cak, jangan. Kakinya bengkak. Kakinya bengkak gitu ya Allah. Maju dong. Maju di situ berarti. Mentang-mentang anak kecil, Tri. Jadi mau juga dingin.
Jangan disorting loh, Mbak. Gimana, Pak? Disorting ya. Burungnya takut lepas. Enggak di itu, Pak. Mas, nggak boleh gitu direkam loh ya. Oh. Jangan bilang gitu direkam itu loh ya. Nanti Tuh. Ayo lo. Ayo lo. semester 3 kemarin berarti mulai prakteknya Baru semester 3, Bang. semester iki apa semester 4 besok? Papat ya? Jadi masih ada persiapan banyak saya nanti gitu. Gitu ya. Lama masih terus. Ini lagi masak sapi, Pak. Sudah presensi belum? Udah. Udah. Ya kan Si pen. Serem banget, Hai. Salinda. belum ya. Semangat boleh gitu ya, ini sudah sukarela loh ya. Kalau nggak bersedia bingung loh, nanti saya suruh ganti siapa ya. Gitu ya. Oke, kita mulai ya. Oke. Maaf ya Mas. Oke. Jangan ditertawakan ya, kasihan ya. Jangan rela batangnya. Oke, yang pertama kita adalah inspeksi. Inspeksi adalah kita lihat. Yang pertama adalah yang kita lihat adalah seperti ini. Kesimetrisan, lihat bisa ditulis ya. Simetrisnya apa? Antara sini dan sini. Maaf ya Mas. Maaf ya. Kipas ya Mas. Iya, Pak. Insya Allah ini jadi pahala Anda nih. Maaf ya Mas. Nah. Nanti cara melihat adalah simetris dari kanan dan kiri. Dilihat dulu. Bisa hilang nggak ini? Oh bisa ya. Pak, udah dicoret loh. Pak, udah dicoret loh. Nggak salah kesimpan ya. Bener Pak? Oh iya. Anak orang ya. Oke. Oke makasih. Oke ya. Butuh refleks itu gak, Pak? Enggak, bukan. Ini aja. Iya. Udah enak tuh ya. Ikhlas ya Mas, maaf ya. Gagal saja. Tawakan ya. Oke. Lihat simetrisnya kiri dan kanan. Inspeksi ya. Setelah itu ya, melihatnya bagaimana? Anda melihatnya adalah dari samping kiri dan samping kanan. Dilihat. Nah, apakah ada kelainan atau tidak? Kelainan itu seperti barrel chest, pigeon chest. Ya ada banyak sekali kemarin kita ajarkan ya, sini dan sini. Kemudian mohon maaf, kita lihat lagi bagaimana denyut jantung pada pasien. Apakah dia itu secara teratur atau tidak teratur, reguler atau irregular, seperti ini kita lihat ya. Nah kan, seperti dia teratur. Selanjutnya kita tentukan namanya ictus cordis atau apek jantung. Nah, pelan-pelan ya. Kita lihat apek jantung, lihat ya. Saya pengen satu orang sini biar melihat apek jantung. Siapa? Satu orang, masih siapa? Sini, apek jantung sini. Sini. Apek jantung ada ini Mas. Ini ya. Ini normal ini ya. Kelihatan kan? Duluan kan? Siapa lagi yang melihat? Ih, mau lihat. Siapa yang mau lihat apek jantung? Wanita boleh, cewek boleh, yang itu enggak pegang. Sini. Gantian lah, Mbak. Aku pengen lihat kok. Biar Anda nanti besok tahu ketika praktek. Dari sini. Asik lah. Ini normal guys. Lihat enggak? Nah, kelihatan enggak? Oke. Makasih. Kalau dilihat apa dia itu terlihat dan dia itu teratur, berarti masih ini normal. Jadi inspeksinya tidak ada masalah. Seperti itu ya. Iya. Oke. Ini adalah inspeksi ya. Dari inspeksi tadi sudah. Kemudian kita masuk ke palpasi. Nah,
Kalau palpasi ini yang pertama kita tentukan ictus cordis terlebih dahulu. Ya, ictus cordis itu diraba. Ya, lihat. Saya jelaskan dulu ya, maaf ya mas. Nah, ini namanya klavikula, lihat ya, maaf ya mas. Ini klavikula. Lihat ya. Banding. Oke ya. Ini klavikula, Anda menghitungnya sik 1 itu berarti ini iga ini ya, lihat. Ini ya. Oh, di bawah. Nah, ini ya. Ini klavikula jangan situ. Sik 1, 2, ini ya. 2, 3, 4, 5. Ini ya, ini 5. Oke, maaf mas. Yang dimaksud dengan mid sternal, mid itu adalah tengah. Berarti sini. Mid itu sini, maaf ya mas. Tengah berarti sini. Ini adalah mid. Ini mid. Paham kan? Nah, kita mulai dari ICS 2 untuk mencari ictus cordis ya. Kita lihat. Oke, nggak teraba lagi. Oh ini. Nah sini. Nah ini teraba. Nih, duk. Sangat keras sekali ictus cordis. Atau nama lainnya adalah apek jantung. Apek jantung atau ictus cordis ya. Ini saya ngajarkan dasar banget ya, kalau belum paham nanti bisa tanya. Tanyanya jangan dalam-dalam dulu ya, nanti jenengan terlalu dalam nanti nggak bisa yang dasar ya. Nih, berarti dia itu ada di sik 5 mid sternal seperti ini. Normalnya dia itu di sik 5 ini. Ini berarti ictus cordisnya IC di sini. Nah, maaf ya mas. Nah, maka sini ini 5 ini ya. Selanjutnya tadi sudah melakukan palpasi ya. Ini adalah palpasi pada ictus cordis. Kemudian kita lihat yaitu trill itu getaran seperti ini. Oke, kelihatan ya. Ini getarannya bagaimana? Apakah abnormalitas atau tidak? Abnormalitasnya seperti murmur itu warna cairan ya, terasa. Ternyata normal. Kalau dia di sebelah sini bagaimana? Kalau dia di sebelah sini menandakan apa? Terjadi pembesaran pada jantung atau kardiomegali. Karena kan ictus cordisnya ternyata seperti di sini. Jadi Mas Suhanda ini normal jantungnya, tidak mengalami masalah dalam pemeriksaan fisik. Kalau di sini berarti dia mengalami kardiomegali seperti itu. Ya. Selanjutnya kita lanjut yaitu kemudian untuk palpasi yang perlu diperhatikan, Anda harus sampaikan kepada pasien ketika pasien dilakukan palpasi untuk getaran tadi. Pasien disuruh tarik nafas lewat hidung, keluar lewat mulut. Tarik nafas lewat hidung pak, besar lewat mulut. Nah, nanti baru dirasakan getaran. Ya. Setelah itu kita lakukan perkusi itu adalah ketukan. Yang pertama kita tentukan dulu yaitu batas atas jantung. Kita mulai dari sik 2 dilakukan menurun. Perkusi normalnya jantung itu adalah sonor ya, maaf ya mas. Nah lihat. Nah, ini mulai ya, beda kan? Beda. Nah, yaitu dia ada di sik 3. Batas atas jantung berarti di sini. Limit ya, sini. Jadi normalnya batas atas jantung itu seharusnya antara 3 dan 4. Normalnya ya. Ya, seperti itu. Bunyinya sonor, kemudian ke bawah namanya adalah sonor memendek. Suaranya itu lebih padat. Nah, kemudian kita batas kiri. Saya jelaskan lalu ya. Maaf ya mas. Ini namanya garis aksilaris. Maaf ya mas.
Ikhlas ya mas? Aku udah tanya loh, suatu saat nggak nuntut saya. Mohon maaf ya mas. Ini adalah garis aksilaris ya teman-teman. Garis aksilaris. Nah, kemudian kita ngecek batas jantung kiri. Ada pertanyaan? Tindakan untuk menentukan batas jantung apa? Infeksi, palpasi, perkusi, artikulasi. Perkusi. Ya, jawabannya ya. Oke. Kita mulai yaitu pada garis aksilaris, ya. Dari lateral, lateral kan samping seperti ini, ya. Lihat, ini kan ini kita tarik, ya. Ini 2, 3, 4, lihat ditarik seperti ini. Nah, ini yang akan kita perkusi. Seperti ini, turun. Ini adalah sonor bunyinya. Nah, ini namanya adalah timpani. Timpani itu adalah perkusi pada lambung. Berarti ini batasnya lambung. Oke mas. Ini ya. Oke mas. Ini dari sini ini sonor, teman-teman. Ini sonor. Sonor kan tidak normalnya bunyi pada perkusi. Ini timpani. Kemudian caranya untuk menentukan batasnya, ambil 2 jari ke atas, 1, 2, sini. Kemudian dari lateral ke medial, medial itu adalah ke tengah seperti ini ya. Apabila sonor memendek, normalnya adalah dia itu ada di sig 5 ya. Nah, mulai. Nah, ini. Oh iya, sama benar ya. Itu adalah normal. Ya. Kalau tidak normal bagaimana? Dia mengalami ke samping ya, ke bawah ya. Ini adalah batas lambung. Kemudian batas atas kiri. Kemudian adalah mas. Ya. Cara menentukannya sama dari sini. Kita perkusi. Setelah nanti suaranya timpani, ambil atas, 2 jari, geser ke kiri. Set. Kita cari di mana. Normalnya adalah di 4 dan 5 ya. Kita praktekkan. Ambil sternalis sebelah kanan itu ada di kiri, kalau batas kanan yang kanan ya. Seperti ini ya. Maaf ya mas. Kasihlah ta'ala ya mas. Saya doakan anda pahalanya banyak. Masuk surga. Coba diterima segala doa. Sudah punya calon diri? Udah Pak. Sudah, tak doakan nanti lulus segera nikah. Amin. Seneng banget doanya, Pak. Langsung diterima PNS ya. Amin. Ya Allah, amin ya Allah. Ini ya. Ini juga. Siap ya. Lihat. Nah, lihat. Nah, nih. Lihat ya. Oh, ini. Nih. Batas kanan. Seperti itu. Sebenarnya ada cara yang lebih mudah lagi. Tapi Anda nanti seperti itu harus melewati ini dulu. Ya. Kalau Anda cara mudah langsung di YouTube di set gitu ya. Nanti jangan nggak akan bisa merasakan. Caranya sebenarnya itu kursus yang mana sih? Jadi kalau nanti jangan belajar sendiri di YouTube itu baru asal gini, oh dipegang-pegang gini, itu kursus kira-kira enggak seperti itu. Ya. Tadinya kita auskultasi. Nah, sebelum auskultasi enggak tahu ya sudah diajarkan belum ya, tapi saya ulangi aja ya. Ini ada stetoskop. Stetoskop itu untuk mendengarkan, ada namanya diafragma sama bel. Ini fungsinya beda. Jangan dikira ini banyak fungsinya ya. Ini ada fungsinya teman-teman. Kalau yang ini itu untuk nada apa? Ada yang pernah dijelaskan? Nada C, nada rendah. Kalau yang ini adalah tinggi. Kebalik, ini tinggi, ini rendah. Ya. Jadi kalau yang lebar ini berarti dia itu tinggi, ini rendah. Paham ya? Suaranya dia itu yang rendah, yang tinggi. Ini. Kalau yang rendah ini seperti itu ya. Kita cek lebih dahulu.
Oke, diputar dulu. Lihat ya, cek dulu ya. Kemudian kita langsung melakukan, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Yang pertama ada kurang lebihnya 1, 2, 3, 4, ada 4 ya yang akan kita auskultasi. Yang pertama adalah aorta. Aorta itu adalah di mana saluran pembuluh darah yang dia itu menghantarkan pembuluh darah dari apa? Dari apa? Itu kotor atau bersih? Bersih. Paham ya? Tempatnya adalah di ICS SIG 2. Ini ya. 1, 2, ini ya. 2 atau 3. Ini adalah aorta. Maaf ya Mas. Setelah aorta ada namanya pulmonalis. 1 pulmonalis ya. Pulmonalis itu mana? Sama. Dia di sternalis ini ya. 2 ini tinggal Anda geser aja. 1 seperti ini ya. Ini adalah katup namanya pulmonalis. Pulmo. Ini adalah aorta. Ini pulmonalis. Kemudian di bawahnya di 4 dan 5 itu adalah di antara 4 dan 5 ini adalah namanya tricuspidalis. Ya. Ya. Sini dan sini ini tricuspidalis. Kemudian di ictus cordis namanya adalah katup mitral. Jadi besok yang jenengan auskultasi adalah sini. Aorta, pulmonalis, tricuspidalis, mitral. Itu ya katup ya. Paham? Nah, caranya adalah nanti dilakukan auskultasi. Ada yang bertanya, Pak, ini berarti perlu tarik nafas dengan hidung keluar lewat mulut? Tidak perlu. Apabila tarik nafas boleh atau tidak? Boleh. Supaya untuk memperjelas suara jantung ya. Kemarin tadi bertanya itu ya, seperti ini. Suara luk duk duk duk, ini duk duk duk. Bunyi normalnya adalah luk duk, kalau ini bunyinya duk duk duk. Normal Mas. Kalau tidak normal, seperti apakah ada bunyi tambahan seperti murmur, gargling, galop, kenapa udah mas di sini. Seperti itu ya. Ini lubuk sini, kemudian di pulmonalis. Nah, normal Mas Anda berarti. Alhamdulillah. Mas Wanda ini nggak merokok ini, merokok nggak menjadi merokok atau nggak bersih? Kadang-kadang, tapi kok bersih ya? Masya Allah. Olahraga dong. Sal, sikat mana? Sikat sal. Normal semua ya, tidak ada pembicaraan, inspeksi, validasi, konsultasi. Setelah selesai, saya hilang ya. Setelah selesai kita lakukan yaitu evaluasi subjektif sama objektif. Subjektif adalah apa yang disampaikan pasien. Bapak Sunda bagaimana yang dirasakan sekarang? Terasa nyeri dada atau apa lagi yang disampaikan? Tidak ada. Tidak ada, cari. Pusing atau tidak? Ya. Pusing ya. Jenengan jangan percaya aja, jenengan telusur terus. Pusing tidak, mual atau tidak, kemudian nyeri dadanya masih tidak, mual muntah atau tidak, keringat dingin atau tidak, jangan telusur terus. Keluarnya apa seperti itu. Ya. Itu adalah namanya anamnesis ya, mulai sudah jelaskan asesmen kemarin ya. Kemudian objektifnya dilihat hasilnya tadi normal, inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi ya normal.
Kemudian rencana selanjutnya nanti akan saya lakukan pemeriksaan kaki di Bapak ya, untuk mengetahui lebih mendalam rencana lanjut. Kemudian selanjutnya adalah dokumentasi, bereskan alat, cuci tangan, keamanan pasien, testernya dinaikkan, ya. Cuci tangan, mendoakan pasien. Gitu ya. Sudah bertanya? Kita tepuk tangan Mas Wanda. Ya. Mas Wanda masih di sini, silakan praktek satu orang. Cowok. Ya, silakan cowok. Yuk. Praktek satu maju. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ini enggak salah. Mas, kamu itu, mas, dari sana mas. Ini mas dimulai dari awal mas, dari fase orientasi. Dari awal dari orientasi, terminasi. Dari sana mas, dari sana sampai kita. Gimana? Tinggian si Azri. Om nama si Pak. Si Pak. Ya. Benar dengan Ya benar. Perhatikan, kamu diperhatikan. baiklah. Adapun tujuan saya di sini adalah untuk bahasanya memeriksa jantung. Oke mas, Ditanya dulu tak Pak? tanya temen yang jenengan tadi. Silakan dibantu itu ya, Mas Muhammad. Pegang lo. Pakai itu dari sekolah. Ini adalah jantungnya. Ya makanya. Apa soalnya? Soal kemarin tentang berulin tentang Nama-nama medis itu Pak. Ibu sih penyakit apa? Ya kan? iya. Iya. Kan orang pas ini soal PS. Yuk diperhatikan Mas Azri orangnya apa? Oke, sebelum di dada apa dulu tadi? Apa yang dilakukan? Pemeriksaan pertama apa? Oh iya, Itu ini. Itu apa I? Mata. Mata, bawah mata. Oke, yuk dilakukan di caranya. Matanya suruh melihat ke atas. Terus Mbak, dari sini Mbak, kelihatan.